Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurtasari, NIM 1816030082, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha yang akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang telah terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana, dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Yang terdapat dalam manajemen pembangunan proyek yaitu yang pertama, perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang telah diatur. Yang ketiga, pengawasan proyek. Pengawasan ini berguna untuk mengawasi arus anggaran dan mengevaluasi berbagai kelemahan dan kekeliruan selama pembangunan proyek. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang telah dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, analisis jabatan, yang kedua, perencanaan SDM, yang ketiga, pengadaan tenaga kerja, yang keempat, kompensasi, yang kelima, pengembangan, yang keenam, integrasi, yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Manajemen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, yang dikenal dengan nama organisasi, yang biasa ada dalam perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contohnya, pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Contohnya, pimpinan di PT atau firma. Selanjutnya, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini, staf maupun fungsional sebagai berikut. Yang pertama, wewenang lini. Ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, wewenang staf. Ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional. Ialah wewenang yang memberikan kepada seseorang atau departemen
agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Yang terakhir itu kesimpulan dari materi ini, yaitu aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Baiklah, sekian materi dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.